Assalamualaikum. Baru ke situ pembicaraan awak lain. Itu ajaran Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Wa tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, al-hasadu yakulul hasanah kama yakulun narul hatab. Bapak pengurus Masjid Al-Rasul serta jajaran beliau yang sama-sama kita hormati, ini mama alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ibu-ibu, bapak ibu jamaah Masjid Al-Rasul yang hadir pada subuh ini, sama-sama kita hormati, dan ananda para pesantren Ramadan, estafet Islam, yaitu para pejuang Islam yang sama-sama kita sayangi. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan puji syukur itulah hendaknya kita berharap kita diberikan Allah selalu kesehatan, kesempatan dan keberkahan untuk selalu beribadah, karena tujuan hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah berikan kesehatan, dan kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah. Dan insya Allah ketika Allah ambil nikmat itu kita tidak akan menyesal, karena selama ini sudah kita gunakan untuk ibadah. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kemuliaan. Salawat Allah bermakna Allah ridho dengan Nabi. Salawat para malaikat bermakna para malaikat meminta ampunkan Nabi. Dan salawat kita orang-orang yang beriman, semoga kita mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat Bapak Ibu? Pertolongan di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Quran surah Syu'ara ayat 88. Di hari itu tidak berguna harta, anak-anak, kecuali qalbin salim, hati yang suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang bersih itu
yang akan berguna. Di mana kita dapatkan hati yang bersih itu? Terutama di rumah Allah. Rajin beribadah. Wasabbun nasya'u bi'ibadatillah, kata Rasul. Para pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, termasuk diantaranya 7 golongan orang-orang yang akan diberi naungan, yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Orang-orang yang rajin beribadah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beri judul tausiah subuh kita dengan judul 5 tingkatan manusia di dalam Islam. Bara Bapak Ibu? Ibu. Lainnya? Lain. Kalau lah inge berarti wa inge-ingean gini. Kalau lah hafal berarti mengkana-kanaan gini. 5 tingkatan manusia di dalam Islam. Yang pertama adalah mukmin, orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu dia benarkan dalam hatinya, dia ucapkan dengan lidahnya, dan dia lakukan dalam kegiatannya. Dan dia lakukan dalam keseharian. Jadi antara hati, ucapan, dan perbuatan itu sejalan. Itu orang yang beriman. Ada manusia yang hanya bisa berbicara, tapi tidak mau melakukan. Itulah orang zalim. Ada manusia yang mencampur baurkan antara kebenaran dan kebatilan, sedangkan dia mengetahui puasa tetap, judi online oke juga. Lihat umur itu Bapak Ibu. Lihat manusia umur itu. Nah, puasa tetap baduto oke juga. Jadi mencampur baurkan antara kebenaran dengan kebatilan, itulah orang fasik. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang fasik itu tempat kediamannya adalah neraka. Setiap mereka hendak kembali dari siksaan neraka itu, maka dibenamkan lagi. Ingin kembali, ingin keluar, dibenamkan lagi. Rasakan terhadap apa yang kamu dustakan, kata Allah. Ada manusia yang ketika ia berucap, dia yakini dan dalam hatinya, tapi dia tidak laksanakan. Atau dia hanya berbicara yang benar, tapi di hatinya lain. Itulah orang munafik. Orang munafik itu adalah yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Dia suka menipu. Berbicara ia berdusta, berjanji ia ingkari, dipercaya ia khianat. Itulah yang penipu itu. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika hendak datang waktu solat, dia malas. Ketika waktu zuhur telah datang, nyuk maneh pai. Itu sifat munafik yang bersarang di dalam jiwa manusia. Yura'unan nas. Dia cenderung ingin dipuji, ingin dikatakan baik, ingin disanjung, sehingga ada lagu, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar, sadarlah diri, diuntung sebelum masa teranda diusung. Itu banyak orang yang ingin dipuji-puji. Semakin dipuji semakin elok. Dia ingin penilaian manusia. Maka itulah orang-orang
yang munafik. Yuraunan nas wala yazkurunallah illa qalila, dan dia mengingat Allah tapi hanya sedikit. Sakitik bana mengingat Allah. Kok tiba pengajian di Masjid Al-Rasul nyu ndak tiba. Itu sakitik mengingat Allah. Maka itu dia tidak mau melaksanakan itu tafakkur. Mendengar pengajian itu kan tafakkur itu Bapak Ibu. Sama juga berzikir, sama juga baca Al-Quran, dan mengadakan pengajian ini termasuk mendalami isi yang ada di dalam Al-Quran. Itu makanya sama juga berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah nama Allah itu sepanjang pagi dan petang. Jadi mendengarkan pengajian sama jo berzikir. Hanya ada cik-cik orang mengadakan pengajian, nyo asik jo baca Quran. Ada cik-cik waktu itu, nyo nak tahu padahal mendengarkan pengajian ini luar biasa pahalanya. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu perjalanan, wa fihi ilman, padanya ada ilmu yang ia cari, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka dipermudah jalannya menuju surga. Tuh. Luar biasa orang-orang yang suka menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya dengan ikhlas. Itu pembahasan selanjutnya nanti. Maka iman ini tentunya mesti kita pupuk di dalam diri kita, terutama yang berhubungan dengan keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Tidak akan mungkin kita berakidah yang kuat tanpa figur. Tidak akan mungkin kita menjalankan syariat tanpa contoh. Dan tidak akan mungkin kita berakhlakul karimah tanpa suri tauladan. Suri tauladan terbaik yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh oleh Rasul laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Yang kedua, tingkatan manusia yang kedua adalah muslim, orang-orang yang beragama Islam. Dia beragama Islam, perintah-perintah, aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu dia laksanakan. Tapi bukan Islam KTP. Kalau Islam KTP, ayo tak betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum benar-benar keadaan muslim. Muslim itu orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang selalu berserah diri sesuai dengan lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi siapa orang muslim itu? Orang-orang yang selalu berserah diri. Kok kamaninggalnya besoknya lah siap. Itu orang berserah diri.
I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, lebih lama lagi. Rasul-rasul kalamu wa hidup kau boleh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk hari akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Itu orang-orang muslim. Dia selalu mempersiapkan dirinya, kok kamu meninggalnya besok nyelah siap. Maka orang muslim itu dia selalu dekat dengan Allah, berbuat baik dengan manusia. Inilah orang-orang muslim. Al-muslimun kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'da. Orang muslim itu, orang mukmin yang beriman itu seperti bangunan, saling menguatkan yang lainnya. Jadi tidak saling meruntuhan. Ada je orang, ada nampak orang bercakap-cakap nyuadu sampai bercakap-cakap tarui. Ada cik-cik manusia yang beritu Bapak Ibu. Tidak tahu itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan. Fa aslihu baina akhwaikum terhadap orang-orang yang berselisih itu. Jadi tugas kita itu adalah mendamaikan, bukan mengadu domba. Sifat orang-orang muslim itu adalah di dalam hatinya ada kedamaian. Dia selalu damai kemanapun ia pergi, kemanapun ia melangkah, terasa damai di hati. Itulah orang muslim. Yang ketiga adalah muhsin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Itu golongan yang ketiga, muhsin. Kalau kita ingin dikatakan oleh Allah orang yang muhsin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau muhsin ini tanda-tandanya Bapak Ibu, dia selalu berbuat baik, baik kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah selalu dia merasa diawasi oleh Allah dalam beribadah. Itu orang-orang muhsin. Ibu-ibu sekolah ada guru. Bu, saya ada guru siko. Lai. Baik ibu, kalau dicari dek pak kepala sekolah sedang mengajar aduh. Lai bersiapkan RPP, pasti lai. Lai bersiapkan media, okey. Mengajar elok-elok. Tapi kalau tidak dicari dek pak kepala sekolahnya, dek pengawas, maka tu ibu tu silat. Maka tu pak tu silat itu. Itu kan merasa diawasi oleh atasan. Atau sedang membuat bangunan tampek bau duk. Tiba pak ketua masjid nyucalik tukang ko bakar rajo. Pasti tukang ko elok-elok. Ikut pak kurangnya pak, biar rancak pak. Wagi ko pak ukiran pak. Itu kecek tukang. Jadi orang-orang yang muhsin itu yang selalu berbuat baik, merasa diawasi oleh Allah tuh, dia beribadah, menjadikan ibadahnya itu adalah ibadah terbaik. Karena dia merasa diawasi oleh yang sang pencipta, sang pemberi balasan. Dan yang kedua, tanda-tanda orang yang berbuat baik itu, pertama dia tunaikan zakatnya. Dia tidak lupa berzakat. Karena zakat itu adalah sedekah wajib. Sedekah wajib kalau tidak awak lakukan, maka nanti Allah akan murka. Tidak di dunia, di hari akhirat Allah murka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika kami panaskan emas dan peraknya itu pada api neraka Jahannam.
wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kami setrikakan kepada kening mereka, punggung mereka, lambung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun, kata Allah. Rasakan terhadap apa-apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri itu, kata Allah. Itu orang-orang yang tidak namuh berzakat. Kemudian sedekah sunnah seperti infak yang mesti kita lakukan. Tujuannya adalah membantu orang lain dan membantu lembaga. Sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ada bara sedekah jariyah tu Bapak Ibu. Tiga. Sedekahun jariyah aw ilmi yantafa'u bih aw waladun shalihun yad'ulah. Sedekah yang kita keluarkan itu menjadi sedekah jariyah dengan penuh keikhlasan, itulah akan kita terima ketika kita sudah meninggal. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kata Allah. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu bersedih di dalam kubur itu, kata Allah, bagi orang-orang yang selalu mengeluarkan rezekinya. Sedekah mubah, sedekah yang ketika tujuannya untuk memotivasi orang lain. Ada perlombaan wagiku sedekah supaya anak-anakku selalu giat dalam melaksanakan lomba itu. Maka itu jatuh kepada hukumnya boleh. Maka sedekah ini sangat penting karena tidak hanya berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia juga. Di dalamnya bagi kita yang memiliki kelebihan, jangan lupa dengan orang-orang yang di bawah. Jangan lupa kadun sana, karena kadun sana diutamakan dulu. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama, berbuat baik itu kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba, baru kepada karib kerabat. Karib kerabat. Kalau ada dan baca cakap juga karib kerabatnya, dusanak-dusanaknya baik-eloan lah. Karena masih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kalau adun adunan namuh memaafkan, berarti nyalah memiliki sifat sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur, kata Allah. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bahkan ndak namuh bahasa puan, ambo masih berbekas kece itu di hati ambo. Itu tidak memaafkan. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang selalu memaafkan. Wal afina 'anil nas. Ibu-ibu lah ada cakap suka jurun sana. Ada dah. Elok-elok saya. Apa-apa elok-elok saya. Damai, alhamdulillah. Itu yang Islam. Paling elok. Itu yang Islam tu, yang damai tadi itu arti Islam tu. Jadi kalau ndak ada baca cakap itu berarti di dalam diri awak tu lah ada sifat muhsin. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan karena memang memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Itulah muhsin, Bapak Ibu. Jangan baca cakap, jangan merasu hebat, merasu tinggi ilmu, merasu kemasuk sarugo saya. Selalulah berbuat baik. Dan yang keempat, orang-orang yang mukhlis. Satu Bapak Ibu, orang-orang yang ikhlas dalam berbuat baik tadi. Awak lah Bapak elok kuat, tapi tidak ikhlas tu, tidak ada artinya. Kama tali sofwanin alaihi turabum fa asabahu wa bilum fatarakahu salda. Kalau awak tidak ikhlas, seperti di atas batu ada gumpalan debu. Ibu hujan labe habis. Kalau tidak ikhlas, itu paralu ikhlas kau mukhlis kau.
Kalau awak ingin dikecean elok, dikecean baik kepada orang, dikecean hebat, ingin pujian dari orang lain, itu sama je. Di atas batu licin ada gumpalan debu, habis dek tiba hujan labe. Karena ndak ikhlas. Jadi ikhlas ini sangat penting. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh, kata Allah, kecuali beribadah itu dengan penuh keikhlasan. Jadi aktivitas iman, Islam dan ihsan saling keterkaitan. Profesor Dr. Yahya Jaya almarhum, iman, Islam dan ihsan itu akan menjadi kuat, jadi sempurna kalau saling mendukungnya ketiga-tiganya. Kalau ada cie yang tidak ada berarti cacat. Iman misalnya tidak ada, Islam kue nyo laksanakan ajaran kebaikan go. Atapnya tidak lo ada do. Bangunan itu ibaratnya pondasinya apa nama bu? Tiang atok. Antara pondasi tiang atok itu harus sejalan. Itu ibadah tu. Kalau atok sih ada, pondasi ju tiang ada, tapi atok tak ada tu. Itu tak sih bangunan tu ya Pak. Tak mau tu. Atau pondasi kue, anan dua pun ada tu pondasi sih, tak ada kue bangunan tu tu. Ya aku nonya, itulah dalam Islam. Atau nan dua tu lah ada tu pondasi kue tiang rancak tiba atok dak ada tu payah je waknya tiba hujan labik basah tu. Jadi itu menurut Profesor Dr. Yahya Jaya saling keterkaitan. Seperti itu juga dalam keyakinan, ibadah dan ihsan tadi. Ihsan pula puncaknya. Jadi di atas orang yang selalu berbuat baik harus disertakan perasaan ikhlas dalam berbuat baik. Baru yang terakhir, yang kelima adalah muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang selalu takut kepada siksaan Allah. Orang-orang yang selalu memperbuat bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa, kata Allah. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dengan bekal takwa manusia itu mulia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, kekayaanmu, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu hanya memandang seberapa baik hatimu dan banyak amalmu. Jadi Allah itu hati ketek nan awak dan ada pada diri awak itu yang kadi calik Allah. Karena itu tidak bisa didutui tu Bapak Ibu. Hati ketek kau selalu mengatakan yang benar. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran itu mendatangkan kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau penduto cek Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Pendusta itu mengantarkan kepada suatu keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Keburukan itu yang akan mengantarkan kita ke neraka. Jadi memiliki sifat muttaqin. Orang yang memiliki bekal terbaik yang akan dibawanya meninggal nanti, maka finalnya itu adalah kita bisa mengucapkan qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kata Allah.
dinampakkan surga telah menantinya, dan di hari akhirat diagih di Allah catatan kebaikan waktu dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang menerima kitab dari sebelah kanan, mereka mendapatkan perhitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia dikumpulkan bersama keluarganya, bersama keluarga Masjid Al-Rasul di dalam surga dengan keadaan bahagia. Karena orang masuk surga itu berombong-rombongan, dikumpulkan jamaah Al-Rasul di dalam surga dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun orang-orang yang menerima kitab dari sebelah belakang, itu orang-orang yang berteriak, ya Allah celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi harapan kita itu dari sebelah kanan. Dengan apa? Dengan amal terbaik tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakinlah kita, sekecil apapun perbuatan baik pasti dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun perbuatan buruk pasti dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, selalulah berbuat baik dengan penuh keikhlasan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan Ramadan kita itu mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dapat kita simpulkan tausiah subuh kita pada pagi ini ada 5 tingkatan manusia. Yang pertama, mukmin. Kedua, muslim. Ketiga, muhsin. Keempat, mukhlis atau mukhlisin. Kelima, muttaqin. Milikilah kelima-limanya itu, maka kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.